Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer, jumpa lagi dengan saya Shugi di channel Futsalgo. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang array dan vektor. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas tentang array yang berisi objek. Pertama ada objek berupa pasangan suhu XY atau koordinat. Kemudian kedua ada objek yang berisi nilai nama, umur, dan alamat. Pada video-video sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana cara membuat dan menampilkan isi dari array integer, kemudian bagaimana membuat dan menampilkan isi elemen atau value dari array double dan array string. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang array yang bertipe objek ya. Jadi kita langsung ke dalam saja. Kita ke image video. Kemudian kita buat kelas di package yang telah kita buat pada video-video sebelumnya. Array dan vektor ya. Kita punya package Futsalgo. Di sini kita buat sebuah kelas baru dengan nama kelas latihan array vektor 006 finish. Terus kemudian hapus komentarnya. Terus saat ini kita belum butuh komentar, jadi kodenya jadi seperti ini. Kita punya kelas latihan array vektor 006, nama filenya latihan array vektor 006.java. Kemudian pertama kita buat dulu sebuah method main, berkatnya public static void main di svm tab. Kemudian di sini kita buat array. Jadi array yang akan kita buat adalah array 4, nama arraynya. Tipenya adalah objek atau kelas. Kemudian kelasnya ini adalah kelas pasangan titik, kita beri kelasnya kelas point. Jadi sebenarnya di Java sudah ada kelas yang disediakan, namanya kelasnya kelas point. Kelas point ini berada di package Java OIT. Kita klik komputer, kita import kelasnya. Jadi seperti ini cara buatnya, trace point, buka kurung situ, balas kurung, kemudian nama arraynya, kemudian kita import. Coba cek point. Ya, kita diminta untuk buat array point. Ini ada dua cara sih, kita bisa buat atau kita import. Untuk cara pertama kita coba import saja. Coba import di sini. Import Java awt point. Coba kita ada point. Ya ini ada point, pakai T. Maaf salah. Point. Di bawah ya. Oke, nanti kita coba buat juga kelas sendiri. Kita buat kelas point sendiri. Jadi di kelas point ini kita bisa menyimpan dalam satu objek, bisa menyimpan dua variabel ya, variabel x dan y. Kemudian kita lihat, pertama kita akan memasukkan nilai 2,5. Jadi pada poin 1 ini atur kembali arahnya 1, 2, 3, 4. Jadi size nya adalah 4 ya. Size dari arraynya adalah 4. Jadi cara buat seperti ini sama dengan yang sebelumnya. Tipenya point. Jadi kalau yang sebelumnya kita buat di sini tipenya adalah string, kemudian ada juga char, ada yang double juga. Di sini kita buat tipenya double. Ya, pada array kali ini kita buat tipenya adalah point. Kemudian di sini kita masukkan nilainya.
Jadi untuk memasukkan nilainya kita tentunya akan butuh poinnya. Jadi kita buat objek kan poin, misalnya P1 namanya atau P0. P0 sama dengan, ya kita lihat P0 adalah 2,5 ya. Kita butuh nilai X nya 2 dan nilai Y nya 5. Nanti kita buat cara new, ini konstruktornya poin sini, poin 2,5. Oke, kita sudah punya poinnya. Selanjutnya poin ini P0 kita masukkan ke array 4 pada posisi ke 0. Oke. Kemudian untuk yang kedua, P2 nya 7,8, kita copy saja, copy P1 di sini juga P1, nah, ganti nilainya 7,8, di sini posisi 1. Jadi ini caranya ya. Jadi untuk memasukkan nilai ini ke dalam array, kita harus buat dulu objeknya. Kita buat objeknya dengan cara seperti ini, P0, dan P0 ini kita masukkan ke dalam array sesuai index. Kita punya 4 titik, tapi ada cara yang lebih singkat sebenarnya. Jadi kita langsung buat instan objeknya di dalam. Misalnya untuk elemen yang ketiga, R4, ada indeks ketiga ini bisa kita buat seperti ini. Kita lihat nilainya 9,3 ya. 9,3 bisa kita masukkan di sini, sama dengan new point 9,3. Dan untuk cara disingkat, kalau kita menghapus satu baris saja, tidak perlu buat objek P nya, langsung saya di sini point 9,3. Kemudian terakhir 12,17, ini bisa kita copy. Di sini 12,17 ya, selesai. Ini caranya untuk membuat array yang terdiri dari 3 data objek. Ini kalau di run tidak ada yang tampil ya. Nah, apakah tidak ada perintah printnya? Kalau di run tidak ada yang tampil. Tidak ada ya. Jadi itu ada bilang indeks ya, ini harus hati-hati. Jadi ini sering dihadapi kalau kita bikin array, bekerja dengan array, selalu ada printer ya. Selalu ada error kayak gitu, runtime error kayak gitu. Ini di sini tidak ada errornya, berarti logikanya tidak ada yang error. Tapi di sini dia error. Dia palang array index output exception 4. Jadi di sini saya mencoba untuk mengakses indeks yang keempat ini, dan ternyata indeks yang keempat itu adalah tidak ada. Itu di luar dari batas arraynya. Kenapa tidak ada? Padahal size kita tadi 4 ya. Jadi kita ketahui di sini kalau size yang 4, maka indeksnya adalah 0 sampai 3 ya. Berarti ini salah, error. Berarti kita tidak boleh mengakses indeks yang keempat. Sini salahnya. Sini harusnya tadi 3. Kemudian di sini 2. Dan di sini ya 1. Seperti ini. Kalau kita run lagi. Jadi error yang tadi itu ada error yang sering terjadi kalau kita bekerja dengan array. Kemudian kalau mau dicetak hasilnya, kita bisa pakai print. Pakai for juga, for point P, saya ambil dari array 4 seperti ini. Kemudian kalau saya mau cetak saja, berarti saya bisa cetak seperti ini. So sudah mau print sampai kurung di sini, kurung. Kemudian nanti ada kurung balasnya juga. Kemudian saya buat di sini. Nanti ada komanya juga. Koma. Ya, kemudian di sini ada x-nya. P titik x dan sini. Kemudian P titik y.
Oke. Jadi nanti dia tercetak nilainya, koma udah ada. Coba kita run. 3,5, 7,8, 9,3, 12, jadi ini adalah cara pertama menggunakan objek buat array yang menggunakan objek dari kelas yang sudah tersedia di JDK. Kalau kelasnya sudah tersedia di JDK, kita bisa buat seperti ini. Kita bisa buatnya seperti ini. Kalau dia sudah tersedia di JDK, kita sisa panggil kelasnya, kemudian buat objeknya, objek areanya dulu dibuat. Cara deklarasi areanya kayak begini. Nama kelasnya, kemudian kurung siku, new, kemudian new lagi, nama arraynya sama dengan new, kemudian nama kelasnya lagi, kemudian buka kurung siku, di dalamnya dimasukkan size dari arraynya. Setelah itu untuk memasukkannya tidak bisa langsung ya, kita harus buat objeknya dulu. Baik dengan cara seperti ini, cara buat objek yang pertama, kayak point, new point 2,5, masukkan nilainya, kemudian nilai ini, nah objek ini kita masukkan ke dalam array. Atau bisa juga dengan cara seperti ini, misalnya ada kedua sama dengan new point, langsung dibuat objeknya di sini langsung tanpa diberi nama variabel. Kita buat objeknya tanpa memberi nama variabel, buat nama objeknya ya, langsung nilainya langsung ke array. Oke. Jadi ini cara pertama kalau kita sudah punya kelasnya di Java. Tapi jika tidak ada, kita bisa buat kelas di sini. Misalnya nama kelasnya adalah, cara kedua kalau kita tidak punya kelasnya. Saya dulu semua. Kita buat kelas sendiri. Buat kelas, nama kelasnya misalnya titik seperti ini. Finish. Kemudian titik ini punya dua variabel, biasanya dikasih private ya, atau tergantung kebutuhan. Kalau kita tidak butuh private, tidak usah kasih private. Kita buat dua variabel, kita kasih public saja, public x, y, tidak selesai. Public integer, nanti kita public integer x, y. Atau kalau mau pakai double juga bisa, public double. Dan kita bisa jadi titiknya itu pakai bilangan desimal x, y. Jadi kita punya dua variabel x dan ada variabel x dan variabel y. Keduanya bertipe double. Kemudian visibilitasnya public. Kita letakkan dia dalam kelas bernama kelas titik. Ini saja. Kemudian di sini saya buat kelas baru lagi, new Java class, kasih nama latihan array vector 007 finish. Kemudian di sini saya buat metode lainnya, public static void main. Kemudian saya buat objeknya titik, saya sudah punya kelas titik tadi seperti ini. Kemudian misalnya ARR3, ARR4 ya, sama dengan new titik, size nya adalah 4 juga, kebetulan sama seperti ini. Jadi dia tidak error ya, karena dia satu package juga, tidak perlu saya import juga karena dia satu package. Dia berada di package Salgo juga ya. Kemudian setelah itu kita bisa buat objeknya dengan cara, oke, di sini ternyata kali kita belum punya konstruktor, jadi kita harus buat konstruktor juga di sini. Enter, klik kanan, insert code, konstruktor, di checklist semuanya di sini, select auto select all ya. Kemudian generate. Jadi kita sudah punya konstruktor juga. Ctrl S, kelasnya dapat jadi seperti ini ya. Bisa juga diketik langsung seperti ini kalau mau hard coding. Oke, saya kembali ke
main kelasnya. Kemudian di sini saya bisa buat sama seperti pada saat di kelas. Di sini saya bisa pakai ini. Jadi di sini saya buat ARR 4 pada indeks ke 0 itu nilainya adalah sama dengan new titik berapa. Perhatikan di konstruktornya ini adalah dia harus masukkan X dulu baru Y, pasangannya seperti itu. Nah, sedangkan nilainya sama 2,5. Titik 2,5 titik koma. Kemudian ARR 4 pada indeks ke 1 itu dia nilainya sama dengan titik berapa, kita lihat sini 7,8. Udah, kita copy saja, dash. Kemudian kita ubah ininya 1, 2, 3, kemudian 9,3 dan 12,17, 9,3 dan 12,17. Oke, selesai. Untuk cetaknya juga sama, kita bisa pakai for x juga, for titik. Jadi di sini ada titik juga nama kelasnya titik, misalnya T dari array 4. Kemudian kalau dicetak pakai sort, kita bisa copy di sini, copy saja caranya, copy kemudian dimodifikasi, copy kemudian di sini T, sini T. Coba kita run. Kemungkinan ini ada sedikit perbedaan. Kenapa? Karena kita gunakan ini tipenya double, jadi dia akan menampilkan juga bilangan di sini double, keluaran pi. Ya, dia menampilkan bilangan double 2,0. Tapi kelebihannya adalah di sini kita bisa gunakan bilangan double, misalnya 8,653 jadi sekarang. Nah, tidak error kan? Beda kalau dengan yang tadi. Kalau kita pakai 8,543 maka dia error. Kenapa? Karena dia menerima inputnya bilangan integer. Oke. Kemudian kalau mau print pakai, kita print pakai for yang biasa, pakai yang ada indeksnya. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari ARR 4 dot length titik koma i plus plus. Kemudian kita print kayak sound juga, dan soundnya bisa kayak gini. Ya, di sini kita bisa tangkap, bisa buat objek P nya juga. Ini bisa buat kayak gini, point P sama dengan ARR 4 pada indeks i titik koma. Kemudian ini kita copy langsung, bisa copy paste di sini, paste, Ctrl V. Ya, jadi di sini kita buat dua objeknya dari array 4 ya, pada indeks ke i. Kalau kita run, ya hasilnya sama ya. Ya, begitu pula di sini. Begitu juga di sini. Kalau di sini yang kelas kita yang baru, kita bisa buat seperti ini, copy, cancel di sini. Ya, karena di sini kita gunakan titik, maka juga kelasnya titik T, misalnya nggak apa-apa P juga. Atau kita kasih T juga supaya konsisten, T. Kita run, ya hasilnya adalah sama ya. Yang di atas hasil pertama. Kelebihannya adalah di sini kita bisa mengakses indeksnya. Kita punya variabel i, bisa kita manipulasi jika dibutuhkan. Oke, baik, saya perlihatkan lagi kodenya. Untuk kode yang pertama menggunakan kelas point yang ada di Java awt seperti ini. Pelan-pelan scroll pelan-pelan.
Oke, kemudian untuk yang kelas pakai kelas titik, ini kelas titiknya, ini variabelnya ada dua variabel, tipenya sama-sama double ya, x dan y, tipenya double. Kemudian saya tambahkan konstruktornya ini. Konstruktornya ada parameternya juga dua, parameter double x dan double y. Kemudian nilai konstruktornya kemudian digunakan untuk melakukan inisialisasi ya. This x sama dengan x, this y sama dengan y. Kemudian untuk kelasnya sendiri, kelas mainnya seperti ini. Jadi kita gunakan di sini kelas titik sama, cuma nama kelasnya berbeda. Tapi ini menyelesaikan masalah yang sama ya. Kemudian sampel. Oke, terima kasih untuk video tutorial menggunakan array dengan tipe point seperti ini. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjut lagi ke video berikutnya untuk membahas kelas yang berisi tiga variabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.